Setelah itu kita packing, turun. Dan itu kondisi gue yang bener-bener makin parah. Gue sering banget minta istirahat dulu. Emang bener udah gak kuat waktu itu bang. Istirahat dulu, sampai gue di backup sama kawan-kawan gue ini. Terus ya kalau mungkin mereka nggak nge-backup gue ya, walau mungkin gue nggak ada di sini kali bang. Dan lu nggak bakal bisa cerita di sini. Nggak bakal bisa cerita di sini. Di situ ya udah, gue di backup, carrier gue dibawain, gue jalan. Tapi tetap aja beban di pundak gue itu sama aja beratnya. Gue nggak tahu kenapa. Gue jalan sampai gue, yang bikin gue kagetnya lagi pas gue lagi duduk ngelamun, gue duduk itu di atas dahan-dahan pohon itu tuh ada banyak banget makhluk di situ. Jadi berpindah-pindah bang, dari pohon ini pindah ke sini, ntar yang dari sini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini, terbang-terbangan bang, terbang-terbangan. Di situ gue langsung nutup mata, gue istighfar di situ. Udah dari situ gue jalan nunduk terus bang. Gue jalan nunduk. Sampai akhirnya gue pas mau udah dekat simpang Bajuri, yang masih dengan posisi jalan yang pandangan ke bawah, itu gue kayak nabrak sesuatu. Gue jalan nabrak gitu bang, jebret. Jatuh. Terus sekilas tuh kayak denger omongan, kalau jalan pakai mata. Tapi suaranya gede gitu bang. Terus gue nyariin suaranya nih dari mana, tapi nggak ada orang gitu kan. Akhirnya gue jalan dari situ, jalan. Dari situ udah gue kira gangguannya udah bakal berhenti sampai di situ bang. Pas sampai di simpang Bajuri, gue sama si Jawa ini tuh nyuci nesting. Gue nggak tahu si Jawa ngeliat atau enggak. Pas gue lagi nyuci nesting di sungai yang dekat simpang Bajuri itu, di bawahnya itu dari kejauhan itu gue ngeliat kayak ada beberapa sosok yang dia bawa, gue nggak tahu itu bawa apa, bawa kayu gede gitu, jalan ke arah gue sama si Jawa. Gue juga sempat bilang ke Jawa, buruan nyucinya gitu. Akhirnya pas selesai dia jalan duluan, gue masih ngeliatin itu. Gue liatin, pas udah agak deket baru gue sadar ternyata emang ada beberapa sosok yang ngeliatin gue dari tadi. Dan sosok itu nggak wajar, dia berbadan manusia tapi palanya itu ya dari setiap sosok beda-beda, nggak ada yang mukanya manusia, nggak ada. Terus itu gue langsung lari ke atas. Udah packing, kita turun, gue bilang gitu kan. Lu kenapa? Dia bilang gitu. Gue ditanya sama Singkong, lu kenapa Ron? Nggak apa-apa Kong, udah yuk, saya udah lemes banget ini, gue bilang gitu kan. Ya udah packing, kita turunnya lewat jalur Javana Spa. Kita lewat jalur itu, sebelum sampai di jalur itu gue digangguin lagi. Gue nggak bisa jalan, gue ketinggalan sama rombongan gue bang. Kaki gue itu kayak ada yang nahan, jadi buat ngelangkah satu langkah aja tuh nggak bisa. Gue mikir ini gue kenapa, padahal kram enggak. Gue maksain, tetap nggak bisa jalan. Teman gue jalannya kan karena hujan waktu itu hujan, jalannya cepet bang. Gue ketinggalan gitu. Gue maksa kaki gue buat bisa jalan, nggak bisa. Akhirnya ya udah gue duduk di situ. Kok gue begini banget, kok gue sampai diginiin gitu, salah gue apa gitu. Akhirnya udah gue baca doa di situ, kaki gue bisa digerakin lagi. Tapi dengan ya badan gue masih dengan beban yang sama, nggak berkurang sama sekali. Padahal gue nggak bawa keril, nggak bawa apa bang. Gue lanjut jalan di situ, gue ketinggalan, gue lari-larian di situ bang, nyariin temen gue. Gue juga sempet salah ngambil jalur. Ada yang jalur ke kiri, ada yang lurus. Gue kiranya yang ke kiri. Ya di situ gue langsung, karena gue ngejar mereka ya, gue lari ya nggak ngeliat arah.
apa yang ada di depan gue, ya itu gue ambil jalannya gitu. Pas gue ngambil yang kiri, nggak jauh dari situ itu gue ngeliat lagi kayak makhluk-makhluk yang apa ya, yang nggak masuk di akal gitu lah. Ada yang di atas pohon tapi turunnya itu merangkak. Itu gue dikejar-kejar, cuma nggak sampai ke bawah. Pas gue ngeliat dia, gue langsung balik badan, lari gue lari dari situ. Tapi nggak kayak lari ketakutan. Gue mikirin teman gue kemana, yang gue pikirin waktu itu teman gue kemana. Akhirnya gue balik badan, gue ngambil jalur yang lurus. Gue turun di situ, gue turun. Terus gue ketemu sama kakek-kakek bawa ubi. Kakek-kakek bawa ubi. Dia bilang ke gue gini, Kamu makan dulu gitu. Istirahat dulu. itu hujannya udah berhenti ya? Istirahat dulu. Enggak, kayak saya mau ngejar teman saya ketinggalan. Gue bilang gitu. Terus Ya udah nih, buat di jalan aja, buat di jalan turun. gue dikasih ubi bang. Gue kan bawa tas lempang ya, sling bag. Gue masukin ke situ. Gue masukin ke sling bag gue. Gue lari lagi, gue cari temen gue sampai ketemu. Pas udah di bawah, gue buka tuh yang bingkisan dari kakek-kakek itu tuh. Gue buka, pas gue buka, emang awalnya gue liat itu ubi. Tapi pas gue buka, gue mau makan tuh ubi. Gue buka, ternyata itu bekas apa ya, kayak pempes apa sih namanya tuh, ada darahnya gitu. Softtek ya. Softtek itu ada darahnya tuh, seger banget bang, kayak baru gitu. Kata gue, gini yang tadi ini ubi, gue bilang gitu kan dalam hati. Tapi gue nggak ngasih tahu kawan-kawan gue. Akhirnya gue, ya udah, gue cari tempat sampah, gue buang. Terus pas gue lagi jalan turun, gue disamperin sama orang, ditanya, Kamu ngeliat laki-laki nggak, usianya udah agak tua? dia bilang gitu. Dia rombongan saya tapi ketinggalan. Katanya gitu. Karena waktu itu gue turunnya terakhir, gue ditanyain di situ. Lah, saya nggak ngeliat, tapi tadi saya ketemu sama kakek-kakek ngasih saya ubi. Gue bilang gitu. Perawakannya kayak gimana? Ditanya gitu kan. Terus gue jelasin lah perawakannya begini. Oh bukan. Lah terus tadi siapa? Yang ngasih gue bingkisan itu siapa? Terus ya udah, dari situ gue ketemu lah sama kawan-kawan gue. Gimana Ron Salak? Dia bilang gitu kan. Singkong nanya gue, gimana Ron Salak? Gokil Kong, gokil. Terus itu gue bilang sama dia, ya minta maaf lah sama mereka kalau gue udah banyak nyusahin mereka gitu bang, di pendakian itu. Gue juga terima kasih sama mereka udah ngejaga gue gitu, mau nge-backup gue. Mungkin kalau nggak ada mereka ya nggak tahu lah. Akhirnya lu kembali ke rumah dengan selamat ya? Empat-empatnya ya? Empat-empatnya. Oke, gokil banget sih. Cerita pendakian lu di Gunung Salak pada tahun 2021 ya? Iya bang. Kita bakal masuk nih ke sesi tanya jawab. Oke nih Ron, pendakian Gunung Salak tahun 2021 ya? Iya bang. Gokil banget sih ini dari awal hingga akhir cerita nih. Sampai lu bisa kembali ke rumah nih, selamat ya tentunya. Iya, alhamdulillah. Yang di awal lu gak ada istirahatnya mungkin ya? Nggak ada bang. Cuma selang 1 hari, dan itu gue nggak langsung ke rumah. Gue kumpul dulu sama kawan-kawan gue. Gue baru balik pagi dan malamnya gue langsung berangkat. Wah, pantas aja stamina lu abis benar-benar terkuras ya. Baru banget turun gunung, udah naik gunung lagi. Dan gunungnya ini Gunung Salak. Gunung Salak. Nggak habis pikir. Lalu berangkat berempat dari Bekasi ya? Dari Bekasi. Itu menggunakan sepeda motor mungkin? Iya. Nah sampai di sana itu kira-kira ya subuh ya mungkin? Subuh. Tapi lu gali literasi dulu nggak nih tentang Gunung Salak itu nih? Atau bisa kita katakan gunung itu kan lagi tutup, tapi lu bisa naik gitu ya kan? Iya. Kalau itu gue nggak sempet bang. Gue nggak tahu kalau Gunung Salak itu tutup. Oke. Jadi gue diajak sama kawan gue karena dia cuma bertiga. Akhirnya si Jawa ini tuh dia ngajak